Kalau kompetisi sih sekelas Sport Pro sudah pernah, sama Kejurnas juga pernah. Kalau di Sport Pro sih udah pernah. Kemarin kebetulan tahun 2023 ini dapat. Sedangkan yang di Kejurnas ya masih paling mentok masih 4 besar lah. 4 besar nasional. Maya Tricolor! Jaya! Nama biasanya Bang Udin, ini Abah GP juga, bantuan atlet GP sama IC. Dampaknya kayaknya nggak ada, santai-santai aja, santai. Positifnya orang tuanya mendukung Jaya. Kemarin ke pop-up di Sapit itu belum tanding cuma cadangan aja. Ya maunya ya itu ke depannya atlet besar ke depannya. Kayaknya udah nanggung. Alasannya dari anaknya juga kayaknya. Kemarin pernah ikut silat, taekwondo, paling lama 2 bulan 3 bulan. Pas pindah ke sini nilainya gak lama, hampir 1 tahun. Udah. Jadi dua-duanya Udah. Dua-duanya tuh ikut taekwondo, caksilat juga kemarin. Rutinnya Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu pagi. Itu latihan sore sampai jam 3 sampai jam 8 malam. Awalnya belum tahu ini ada wall di sini, belum tahu awalnya. Dia kan memang hobinya manjat-manjat. Hobi juga memang udah dari dulu hobi. Hobi lainnya ada juga. Dia kan main musik juga yang kecil tuh, sama yang kakaknya nyanyi juga. Kemarin pas ada keponakan ini istri, ya daripada manjat-manjat pohon ini ikut sini, dibawalah ke sini. Ya udah, itu udah pilihan dia sudah. Kemarin udah dipaksakan juga musik, setengah jalan udah. Kayaknya kalau ibunya oke aja, santai aja. Dukung. Saya Telo, di sini saya ngelatih teman-teman atlet, terutama dari yang baru sampai yang lama. Kalau untuk latihan, kita tergantung momen, tergantung event. Kalau kita ada target event, kita biasanya tiap hari, bahkan pagi sore. Tapi kalau latihan rutin biasa, kita latihan itu Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu pagi. Jamnya kalau yang sore kita mulai jam 4:15 sampai dengan jam 8. Kalau Minggu pagi di Car Free Day biasanya dari jam 7 sampai jam 11 siang. Lebih banyak umum kalau hari Minggunya. Kalau program, kita ngikutin program nasional, jadi kita lebih utama pembinaan usia dini, pembinaan atlet jangka panjang. Itu yang kita terapkan, ngikutin program nasional. Karena dari nasional sendiri, dari anak usia di bawah 10 tahun itu sudah mulai, bahkan sudah ada kelas kompetisinya. Kalau untuk kelas yang dipertandingkan itu ada 3. Yang pertama itu lead. Lead itu mereka, si atlet manjat, yang paling tinggi itu yang nilainya paling baik, paling bagus, dengan jalur kesulitan. Lead atau jalur rintisan, sama itu. Terus yang kedua, kecepatan, speed. Di speed itu ada 2 kelasnya. Yang pertama speed world record, itu yang sedunia internasional, sama jalurnya. Bahkan Indonesia pecah rekor dunia untuk speed world recordnya. Yang putra, yang putri pernah, tapi di 2019. Terus lagi kelas yang terakhir boulder. Boulder kita dindingnya belum ada. Dia dindingnya itu hanya 5 meter tingginya, tapi panjang sampai 20 meter. Itu tanpa tali. Dalam arti kata si pemanjat itu tetap aman, safe. Bawahnya itu matras, ketebalan 40 cm matras yang standarnya. Jadi mereka jatuh di matras. Itu kelas yang dipertandingkan
ada juga kelas yang sifatnya perorangan, campuran dan tim. Kalau tim itu biasa bertiga sampai berempat kalau tim untuk kelas-kelasnya. Kalau yang tahun 2023 ini Kak, yang terakhir itu kita ngirim satu atlet ikut Pomnas, Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional mewakili Kalteng. Pomnasnya di Kalimantan Selatan di Playhari. Itu kita belum mampu berbuat banyak, baru dapat peringkat 9 di Pomnas. Nah, sebelumnya itu kita ngikut juga Popnas, Pekan Olahraga Pelajar Nasional. Itu seleksinya di tahun 2002, seleksi untuk Kalteng. Kita dari Kobar lolos 2 orang. Tapi di Pomnasnya sendiri yang diadakan di Palembang pun kita belum bisa berbuat menghasilkan yang terbaik, belum. Kita baru peringkat 18 waktu itu di speednya. Sebelum itu kita ada Porprov, Pekan Olahraga Provinsi yang di Sampit, Porprov Kalteng. Di situ alhamdulillah kita peringkat 2 se-Kalteng. Kita dapat 6 emas, 3 perak dan 2 perunggu. Perkenalkan, nama saya Didi Irawan. Kebetulan saya di sini mewakili pengurus. Saya Sekretaris Umum FPTI Kota Waringin Barat. Menjadi perkembangan olahraga panjat tebing sendiri di Kabupaten Kota Waringin Barat lumayan bagus, dengan animo masyarakat yang lumayan tinggi untuk menyalurkan bakat anaknya di olahraga ini. Terbukti dengan begitu antusias orang-orang tua menunggu anaknya di sekitaran wall. Kedepannya agar FPTI Kota Waringin Barat maju, kami membuka diri untuk bekerja sama. Jadi dengan orang tua atlet sendiri, dengan pemerintah daerah dan pihak swasta yang kami harapkan bisa menjadi mitra ya, melalui sponsor atau bapak angkat untuk atlet kita, agar bisa berbicara lebih banyak lagi di tingkat nasional. Untuk di Kalteng, insya Allah atlet kita punyakan untuk di tingkat Kalimantan Tengah. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Andi Yusriana. Nama anak saya yang ikut di FPT ini namanya Andi Afif Al-Fatih, usia 7 tahun. Kenalnya awalnya ya, jadi dia ini awal mula kenal dengan panjat-panjat ini hanya sekedar lewat aja, nyoba-nyoba gitu kan. Awal nyoba itu dia belum nyampe atas sih, baru di tengah-tengah aja. Terus berikutnya dia nyoba lagi. Nah, mungkin ada rasa tertantang gitu ya. Nah, akhirnya saya bawa ke sini, akhirnya nyantol di sini deh. Oh, dampak positifnya ya. Kalau dampak positifnya sih sebenarnya apa ya? Dia ini kan memang tipikal anaknya suka bergaul, ya kan? Dia seneng. Jadi di sini nih kayaknya semakin itu sih. Terus dia di rumah ada bentuk tanggung jawab sih gitu kan. Kalau jam latihan dia misalnya kewajiban yang lain cepet-cepet diselesaikan, misalnya sholatnya gitu kan. Karena mau kesini salah satunya. Kalau saya sebagai orang tua, di bidang apapun ya, olahraga apapun semuanya punya resiko sebenarnya. Tapi khususnya di panjat ini ya awalnya saya takut karena ya ketinggian ya Mbak ya.
Saya takut, tapi lama-lama ya awalnya saya nggak bisa mendekat gitu kan, jauh-jauh lihatnya, tapi saya lihat, saya pelajari gitu kan, safety-nya kayak gimana ya, kita serahkan semua kepada yang ini kan, bismillah aja. Kalau khawatirnya pasti ada kekhawatiran. Harapan saya, anak saya bisa lebih disiplin di sini kan. Biasanya tempat-tempat kayak gini kan ada aturan-aturan tersendiri ya kan. Terus ya si anak mempunyai progres lah ke depannya kayak gimana. Ya salah satunya misalnya dia bisa diikutkan di kompetisi-kompetisi kayak gitu. Ya mudah-mudahan dia bisa mendapatkan prestasi di sini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Norobidullah Gantana Putra, umur 18 tahun, kebetulan lagi jalanin universitas terbuka. Kalau manjat sih udah lama ya Kak, dari kecil sih. Jadi dari zaman SMP itu baru aktifnya, sampai sekarang ya SMA sih jalaninnya. Panjat tebing itu beda sih daripada yang olahraga kan, kadang di tanah lah nggak pernah gitu kan. Jadi kesana tuh kayak udah banyak olahraga yang kayak gini, jadi nyoba panjat sih. Sama juga dari orang tua kan dulunya pada pemanjat juga, jadi ya ngalir lah. Kalau kompetisi sih sekelas Porpro sudah pernah, sama kejurnas juga pernah. Kalau di Porpro sih udah pernah, kemarin kebetulan tahun 2023 ini dapat. Sedangkan yang di kejurnas ya masih paling mentok, masih 4 besar lah, 4 besar nasional. Panjat tebing Kobar! Jaya! Panjat tebing Kobar! Jaya!